Baik. Sekarang coba Agus kau berdiri. Kau hitung orang-orang yang ada di sini berapa? Agus. Hitung sampai Agus, benar. balik kanan. Hitung. Pakai frekuensi tinggi apa rendah? Berhitung mulai. Ayo. Ini perintah, ini perintah. 8. 8. 9. Kelamaan. Besok dah selesainya. 17. Kira-kira ada 200-an, Pak. Bagaimana? 200. Dia menggunakan suara hati juga. Iya. Oh, pakai suara hati. Yang Lembutan hati. kelemburan hati. Kesian Rini. Kita menurut Agus Iya. bahwa jumlah orang di sini 200. Disitulah kesalahan kamu, Agus. Aduh, Agus. Selain salah menghitung, karena engkau hanya mampu menghitung yang bisa dilihat dengan matamu sendiri. Kalau engkau mempunyai kehalusan budi, maka engkau juga akan memiliki kehalusan mata untuk bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata yang kasar. Jumlah yang di luar kita di sini malah 3 kali lipat dari kamu yang hadir sekarang. Dua kelompok pertama adalah pendamping kamu masing-masing. Ya, jadi ini ada 2 di samping. Di sini duduknya. Mereka kejepit. Ini juga ada 2. Karena kita minimal mempunyai 2 pendamping. Ada satu lagi Agus tidak ada. yang datang membantu kita supaya kita bisa berlangkah dalam hidup yang bisa mencapai sehat tubuh dan jiwa. Setiap saat 2 orang itu akan berbicara kepada kamu tentang kamu dan untuk kamu. Mengapa kita tidak bisa mendengarkan suara mereka? Karena kepala kita terlalu kasar. Kenapa kasar? Kepala kita hanya berisi tentang daging. Kita hanya pikir yang untuk tubuh. Ya, saya coba setiap kali saya memulai kuliah untuk yang baru bertemu saya selalu tanya, apa sih cita-cita kamu? Ada yang saya minta mereka tulis macam-macam. Sepanjang saya ikuti tiap tahun, tidak banyak orang yang hampir tidak ditemukan mahasiswa yang bercita-cita menjadi orang yang berarti mulia. Tidak ada. Ini mahasiswa. Adakah kita juga bercita-cita menjadi orang yang berhati mulia? Jarang. Mungkin hari ini baru mulai pikir. Pernahkah kita berusaha menjadi seorang ibu yang hanya berkarya demi kebaikan saja?
Apakah kita pernah bercita-cita menjadi guru yang terbaik di sekolah itu? Apakah kita pernah bercita-cita menjadi pedagang yang paling jujur? Jangan, ya. Cita-cita kita semua yang sebenarnya tidak bermakna melampaui hidup kita di sini. Bahkan cita-cita kita malah memberi beban kepada tubuh kita sendiri. Salah satu yang menyebabkan sakit pada kita adalah itu. Saya minta kita malam ini, dan untuk pertama kali saya berbicara ini di Cirebon. Selama ini belum pernah saya bicarakan. Bersukacitalah, hai Cirebon. Belajar untuk ada waktunya mengosongkan pikiran kita, mengosongkan otak kita dari berpikir yang tidak perlu. Semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu, dan pada saat itulah Tuhan akan memberitahu, aku di samping itu. Dengarlah paling tidak 2 orang yang selalu mendampingi kamu setiap hari. Semua orang punya pelindung. Dan saya beritahu ini karena saya tahu persis, bukan karena karang-karang. Makanya kalau anak main sendiri jangan takut. Kadang-kadang dia tertawa sendiri, kan dia bilang, kok anak saya gila, padahal dia tertawa dengan malaikat, padahal mamanya yang gila gitu. Ya, ada malaikat. Tetapi kalau kita melekat dengan benda, maka malaikatnya pergi. Ya. Karena itu belajar mulai hari ini. Ada waktunya untuk hening, untuk membiarkan dia berbicara kepada kita. Kalau saya bangun pagi, saya dengar dia beritahu, hari ini kamu lakukan ini. Ya, tadi saya baru di sana. Mengapa? Maka dia tanya, Pak, bagaimana kalau nanti. Belum tentu itu terjadi, dan belum terjadi kita sudah mikir tadi. Makanya Pak Ardi waktu dia pernah singgah di Nederland, mereka punya semboyan itu Carpe Diem. Ya? Carpe Diem. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kromo Inggil. Carpe Diem. Ya. Enjoy your life. Enjoy your time. Tapi kita salah mengerti enjoy. Enjoy itu artinya apa? Pernah dengar kata enjoy? You have been in the United States of America. Would you please to tell me what is the meaning of enjoy, as far as you know when you were in America? Experience the joy. Experience
dicuri. Oke. I love you. Explanation. Siapa yang punya yang lain? Bukan. Kalau nikmati, niknya habis tinggal mati. Ya, masuklah ke dalam sukacita. Sekarang masuk dalam sukacita yang mana? Karena Tuhan selalu menawarkan sukacita. Maka itulah enjoy. Carpe diem. Kamu harus tangkap sukacita yang ditawarkan Allah hari itu. Nah, kita bisa menangkap sukacita itu kalau kita belajar masuk ke dalam keheningan. Karena suara Allah, suara pelindung yang mendampingi Agus, itu hanya bisa didengarkan kalau kita tidak ribut dengan diri sendiri. Apalagi ribut dengan orang lain. Kalau gosip masih baik. Yang repot itu satanic ship. Tahu gosip? Gosip itu apa? Hah? Digosok makin sip. Iya boleh. Ada lagi yang lain? Gosip. God itu dari God dan sibling. Kalau terjemahannya adalah saudara dalam Tuhan. Gosip. Itu dari God dan sibling. Sibling itu sepupu. Karena itu kalau kamu mau bergosip, ceritalah saudaramu yang mengalami kasih Tuhan. Itu baru gosip. Kalau kamu menjelekkan saudaramu, itu adalah satanic sin. Baik, coba malam ini, coba mulai sisihkan waktu untuk hening. Ya, saya tidak tahu dalam agama lain. Kalau dalam agama Katolik yang saya coba praktekkan, kalau sudah begitu, doa saya seperti ini. Tuhan bersabda, hamba-Mu mendengarkan. Nah, suara yang halus hanya bisa didengar kalau kita hidup dalam ukuran cinta dan kasih, atau kita berusaha mempunyai satu cita-cita dasar, yaitu hidup dalam cinta dan kasih. Hidup dalam cinta dan kasih itulah yang juga yang menyembuhkan kita. Coba yang masih muda, cita-cita yang pertama dan terutama pada diri kita adalah tulislah di dalam minimal di jarimu cinta kasih. Tulislah di bibirmu cinta kasih. Ya, tulislah di matamu cinta kasih.
Tulislah di hatimu cinta kasih. Tulislah di seluruh tubuhmu cinta kasih. Kalau mau sembuh di sini, obatnya adalah cinta kasih.